Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita bertemu tatap muka pertama kali, walaupun kondisi perkuliahan kita masih hybrid learning. Nah, di sini masih saya rekam videonya, nanti tetap saya upload ke YouTube-nya. Mana tahu teman-teman mahasiswa ingin memutar kembali kan. Tapi 80% kemungkinannya. Kemungkinan diputarnya 20%. Mata kuliah ini sebetulnya menarik ya. Yang pertama judul besarnya itu interaksi manusia dan teknologi komputer. Di mana di sini desainnya itu makin berkembang dan makin menarik untuk dipelajari. Desain ini mulai dari kita merancang tampilan, mau itu tampilannya itu tampilan kita pribadi, tampilan komputer, tampilan termasuk tampilan materi yang saya sediakan. Materi yang saya sediakan itu saya usahakan jangan sampai bikin ngantuk. Saya usahakan, tapi kalau ada yang ngantuk itu kan pilihan. Iya. Kadang materi terlalu menarik juga ngantuk. Ya, contohnya lagu yang enak itu kan bikin nyaman. Nah, itu juga. Apalagi anak malam yang masuknya malam itu siangnya udah stres urusan kerjaan, urusan siangnya, malamnya dihantam lagi sama materi kan. Tambah lagi suara dosennya itu yang sedikit ngebas berat, udah lah tuh. Nah, selesai lah kan. Pertemuan kita ini pertemuan keempat dengan topik metode perancangan user interface. Nah, apa sih sebenarnya? Jadi nggak sia-sia aja. Jadi kebanyakan dari kita satu semester belajar satu topik, di dunia pekerjaan baru sadar. Tapi ketika kita belajar, kita belum tahu nih gunanya buat apa sih? Kenapa kita harus belajar ini? Kebanyakan begitu. Apalagi kita di bidang komputer, yang saya rasakan juga sama. Pertama itu gimana sih strategi merancangnya? Terus sebelum kita ke strategi ini sebenarnya ada pertanyaan di pikiran kita masing-masing. Kenapa kita harus merancang itu? Pasti itu pikirannya kan. Kenapa kita merancangnya? Terus kenapa kita butuh strateginya? Nah, di sini nanti seiring topiknya berjalan, tetap saya akan jelaskan. Secara garis besar, perkembangan bagian antarmuka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengetahuan kita tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Nah, ketika kita merancang interface, mau itu kita interface-nya untuk laptop, aplikasi desktop, ataupun aplikasi web yang diakses di desktop, itu tetap kita harus memikirkan user kita siapa, segmentasi dari user kita siapa. Kalau segmen kita umur 15 sampai 25, itu diharapkan tampilannya itu full color dan sedikit cerah. Itu kalau praktisinya ngomong seperti itulah. Tapi secara teori seperti ini dia. Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Nah, itu dia. Kedua, berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog. Jadi kita mau bikin sistem apa, kita harus informasi yang terkandung itu fokus kepada sistem yang akan kita bangun. Jangan ada cerita lain-lain. Termasuk iklan sekarang pun juga menerapkan metode yang sama. Ketika di sistemnya itu menyajikan tentang beberapa produk, iklan yang keluar juga sama. Itu mereka sudah menerapkan strategi pengembangan user interface atau antarmukanya seperti apa. Nah, yang ketiga ada penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersamaan antar calon pengguna dan perancang sistem. Jadi sebelum kita ngobrol masalah sistem ini siapa orangnya, kita harus uji coba dulu nih. Misalnya saya mau bikin sistem untuk cowok-cowok nih. Cowok itu dia nggak terlalu banyak tampilan, yang penting fungsionalnya jalan gitu kan. Tapi untuk cewek-cewek dia suka fokus di bagian tampilan, warna, tata letak. Tapi secara fungsional nggak begitu jalan. Nggak apa-apa karena jarang mengerti ketika nyoba sistem baru. Tapi cowok-cowok lebih tertarik kepada fungsionalitasnya. Nah, di situ kita harus uji coba nih. Kita uji coba target kita siapa, cowoknya bagaimana, ceweknya seperti apa, usianya berapa, tingkat pendidikannya apa. Nah, di situ strategi pertama kita mengembangkan UI-nya. Yang keempat adalah teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe yang telah dilakukan. Jadi
ketika kita sudah merancang sistem kita sudah jadi, kita harus menyiapkan nih ketika terjadi perubahan, maka kita harus bisa menyesuaikan. Jadi contohnya beberapa sosial media sering terjadi di sosial media itu ketika ada tren baru yang lain pada ngikutan. Contoh dulu di Snapchat bikin story yang bulat-bulat di atas itu, Instagram bikin, Facebook bikin juga. Sekarang TikTok keluar dengan model slide-nya itu, slide ke bawah itu, semua bikin juga, Instagram bikin Reels dan teman-temannya ngikutin juga kan. Nah, itu mereka punya sistem evaluasi, ngikuti perkembangan. Di awal 2020 itu dark mode coba atau mode gelap, mode malam itu coba diimplementasi. Setahun berlaku belakangan tidak terlalu diminati. Nah, itu dia. Itu salah satu contoh penerapan evaluasinya tadi, desainnya tadi. Nah, ketika kita develop sebuah aplikasi, itu juga harus kita terapkan supaya aplikasi yang kita develop itu terjaga eksistensinya. Ini pentingnya perancangan UI yang baik. Nah, pertama, kenapa harus penting? Mengurangi penulisan pemrograman. Jadi, kalau dulu sebelum UI designer atau web design kalau programmernya sekarang itu, atau front end developer namanya kan, atau apalah namanya gitu, penting bagian desain aja gitu. Itu ngoding dulu kan, ngoding, Pak tampilan jelek Pak, katanya ganti ngoding aja, ngoding tampilan aja, fungsionalnya gitu-gitu aja, tampilannya berubah terus sampai capek kita ngoding kan. Nah, jadi ketika UI-nya itu jadi, kita desain pakai Figma atau pakai Adobe XD itu akan memudahkan user untuk melihat aplikasinya seperti apa. Atau pakai Marvel Apps bisa juga. Atau semester 5 udah banyak nyoba aplikasi kan, ada Figma bisa jadi langsung ya kan, ada Marvel Apps, ada XD, itu bisa jadi langsung dia. Nanti saya contohkan. Kedua, mempermudah penjualan produk. Jadi ketika UI-nya sudah jadi, kita langsung bisa jualan programnya. Seperti arsitek bikin desain miniaturnya dulu, dijual dulu di mall walaupun rumahnya belum jadi. Nah, produk aplikasi juga sama konsepnya. Bikin UI-nya dulu pakai Figma atau Marvel Apps, atau paling tren itu sih Figma, Marvel Apps sama XD, Adobe XD. Itu dijual dulu, laku baru di develop. Atau sambil develop jualan gitu. Yang ketiga, meningkatkan kegunaan komputer organisasi. Dengan antarmuka yang menarik, biasanya pengguna akan lebih tertarik untuk menggunakan satu aplikasi komputer. Jadi kalau tampilannya menarik, antusias penggunanya juga meningkat. Contohnya kalau slide saya teks saja sebelah kiri itu, sebelah kanan nggak ada gambar, itu lebih membosankan. Tapi cara bikin slide ini agar tidak membosankan, jangan tampilkan seluruh teksnya secara bersamaan. Nah, saya malas ngeditnya, saya tampilkan aja. Loh, ada kayunya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau saya bikin materi juga, saya sesuaikan segmentasinya siapa, target saya siapa, ceritanya harus apa, itu saya sesuaikan. Nah, terus gambar yang timbul juga itu kita kondisikan, bukan banyak animasinya, tapi gimana mematchingkan antara tulisan dan gambar. Kita buka slide-nya itu menarik, dan mereka akan menunggu slide berikutnya. Semenarik apa? Nah, seperti itu. Nanti saya contoh. Banyak, satu udah dua, apalagi nanti hitung aja. Terakhir, dampak UI yang baik. Pertama, berdampak kepada peningkatan produktivitas dari produk aplikasinya, terus mengurangi biaya pelatihan pegawai. Jadi kalau kita bikin form yang biasa digunakan di aplikasi-aplikasi yang sudah biasa digunakan, kita nggak akan melibatkan biaya pelatihan lagi. Jadi bikin form itu ya udah ikutin aja lah desain yang mereka, misalnya registration form, ikutin yang biasa mereka gunakan, entah itu dari kalau butuh OTP tirunya Gojek atau siapa gitu kan. Kalau aplikasi yang butuh detail kontak profile yang banyak, sinkronkan ke Google account-nya.
Nah, jadi nggak perlu kita pelatihan lagi. Oh, kalau mau aplikasi ini harus daftar ini dulu, verifikasi dulu, ini segala macam gitu kan. Jadi ketika kita sudah menerapkan UI yang baik, itu bisa mengurangi pelatihan atau pengguna kita cepat mengerti terhadap aplikasi, mencegah pengambil alihan pegawai. Nah, dari dalam ini, jadi ketika sistem itu dibangun, ketika ada pegawai yang keluar dan masuk, desainnya tetap bisa didevelop oleh pengembang berikutnya. Yang keempat itu kepuasan pengguna, itu udah pasti. Kelima, produksi hasil dengan kualitas yang lebih baik. Nah, itu dia dampak ketika kita menerapkan user interface-nya. Nah, berikutnya ini dia bidang kerja dalam dunia UI. Designer interaction, web designer, arsitek information, user experience designer. Nah, jadi sebenarnya di front end itu ada 4 bidang pekerjaan. Mungkin di Indonesia cuman 2 atau 1 yang dipakai, karena masih di generalisir, atau full stack developer kan. Jadi saya juga pernah jadi full stack developer, mulai dari mengelola database, mengelola server, mengelola aplikasi, mengelola front end, sampai mengelola air galon pun pernah saya lakukan. Saking fullnya gitu kan. Nyapu ruangan gitu, tiket gitu. Nah, jadi di di dunia sistem informasi memang sudah banyak spesialisasi. Seperti kalau kita yang sangat jelas kita lihat di dokter, ada dokter umum, spesialis tulang gitu kan. Kalau di UI juga ada yang namanya itu designer interaction, gimana interaksi antara mata, antara cara baca, metode F, metode Z gitu kan. Nah, banyaklah cara desainer itu menangkap keinginan dari usernya. Atau algoritma baru yang saya coba gali dari TikTok itu, dia menciptakan demand-nya sendiri. Jadi kalau aplikasi lain dia menyesuaikan keinginan dari usernya, di TikTok itu dia menciptakan keinginan user. Nah, itu yang lebih menarik sekarang. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya kita install. Saya juga gitu. Awalnya saya nggak mau, misalkan, akhirnya ini kenapa banyak gitu. Akhirnya saya install. Dan menariknya, ada beberapa hal yang menarik di aplikasi TikTok itu. Nanti jangan sekarang, masih pertemuan 4 kan. Masih panjang cerita ya. Jadi saya memang beberapa kali meneliti di sosial media itu. Jadi kecenderungan aplikasi itu usernya beda-beda. Contoh di mana Tinder itu orangnya punya kecenderungan beda, terus punya kategori sifat yang sama. Nah, di Facebook kategori mama katanya kan, orang tua balik aja lah ke Facebook lagi gitu kan. Nah, itu punya kategori sendiri, punya karakteristik user sendiri. Tinggal kita dari data science mengelola keinginan atau ketertarikan dari user itu. Nah, kalian juga nih dari sini belajarnya nih, gimana menciptakan keinginan dari user kita atau menciptakan demand-nya sendiri. Jadi kalau istilah ekonominya itu supply and demand gitu kan. Kalau demand-nya tinggi, supply-nya itu harus tinggi juga. Kalau nggak seimbang, harga naik gitu. Kalau supply-nya tinggi, kalau demand-nya itu rendah, harganya turun. Jadi kalau handphone Xiaomi itu banyak berada di pasaran, biasa harganya murah. Jadi demand itu keinginan, supply itu produksi terus seimbang. Nah, kita di Prodi SI memang mempelajari 2 hal ini, bisnis dan teknologi. Itu bidang ilmunya. Selanjutnya itu ada HCI. Ada yang tahu HCI? Human. Kalau nggak tahu, bukalah handphonenya. Kau cari dulu. Biar kita nyambung kan. HCI, desain model. Yang di online silahkan juga buka handphonenya. Bagi yang belum tahu HCI, silahkan dicari HCI desain model. Nah, human computer interaction apa sebenarnya itu? Kan itu pertanyaan berikutnya. Udah tahu apa singkatannya, terus apa maksudnya?
Jadi ada yang bisa simpulkan? Ya, baca pengertiannya langsung simpulkan. Nah, jadi apa kesimpulannya? Bingung kan? Saya kasih waktu 3 menit. Kira-kira apa? Siapa yang mau berpendapat? Pendapat itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada itu cocok dan tidak cocok saja. Siapa? Silakan. Siapa namanya? Febrian. Silakan Febrian. Ya. Hah? Satria. Oh, Satria. Silakan Satria. Menurut Satria apa tuh? Menyatukan fungsi-fungsi dari komputer, manusia dan ayam. Apa kira-kira tuh? Kira-kira maksudnya apa? Bahasa kita hari-hari lah, bahasa gaulnya. Dari cewek siapa nih kira-kira nih? Siapa namanya? Rani. Menurut Rani apa kira-kira? User. Udah dapat 2 kita. Ada yang mau simpulkan lagi? Kalau enggak kita next ke slide berikutnya. Nah, ketika saya kasih gambar ini, kira-kira HCI itu apa sih sebenarnya? Gambar yang pertama apa tuh kira-kira? Yang pertama itu saya kasih nomor tuh ya. Nih, gambar yang pertama, nih yang ini. Kira-kira ini apa nih gambarnya nih? Apa? Permintaan desain. Oke. Yang lain? Kayak gini apa kira-kira? Ini apa nih? Karena yang kita definisikan itu berbeda dari sesuai teorinya. HCI design model ini adalah langkah-langkah kita membangun sebuah sistem informasi, mau itu aplikasi, mau itu apapun lah yang berbentuk software. Pernah dengar SDLC? Apa? SDLC. Iya. Software Development Life Cycle. Ya. Nah, itu maksudnya sama dengan ini. Waterfall pernah dengar? Ini waterfall ya? Belum. Jadi semester belum ke waterfall gitu. Oh, mungkin di sini dia, kalau belum di sini dia berarti kan. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah sistem atau software, kita membutuhkan sebuah model atau langkah-langkah kita membangun sebuah sistem. Di mana langkah-langkah itu atau model-model itu telah diciptakan teorinya oleh mereka-mereka ini yang menciptakan model ini, para ahlinya. Sekitar 10 tahun lalu yang paling terkenal itu waterfall. Sampai sekarang beberapa skripsi mahasiswa atau kerja praktek atau di pengembangan software itu masih menggunakan waterfall. Di mana sistem waterfall ini dari proses pertama selesai baru lanjut ke proses kedua nih, seperti air terjun jatuh dia. Ya. Jadi ada requirement, ada design, implementation, verification, baru maintenance.
Nah, yang di tengah itu namanya The Star Life Circle. The Star. Jadi modelnya itu bintang. Pertama itu evaluation katanya kan. Evaluation ini bisa dua arah ke konseptual design, dua arah ke prototyping, dua arah ke implementation, dua arah ke test analysis, dua arah ke requirement specification. Nah, jadi kalau kita mau membangun The Star Life Circle, kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, baru kita bangun konseptualnya, baru bangun prototipenya, itu saling bisa prosesnya paralel, jadi nggak seri. Nah, yang berikut ada yang namanya rapid prototyping. Nah, di mana di rapid prototyping ini prosedur pertamanya itu adalah membangun prototipenya. Prototipe ini bisa bentuk gambar, desain layout, atau apapun yang kita anggap sebagai prototipenya. Lalu kita review, kita deliver ke usernya. Lalu langsung kita refine and interaksikan. Jadi kita develop, kita kasih putar lagi prosesnya. Develop jadi prototype, kasih ke user. Develop jadi prototype, kasih ke user. Nah, di 3 tahun belakangan ini keluarlah atau mulai naiknya metodologi yang namanya agile metodologi. Nah, teman-teman pernah dengar agile? Agile ini mulai sangat tren itu sekitar 3 atau 4 tahun belakangan ini, di mana prosesnya itu ada planning, perencanaan, melakukan desain. Di dalam desain itu ada develop and test, terus ada deploy and review, yang terakhir ada launch. Yang diharapkan di agile ini adalah iteratifnya. Jadi prosesnya itu tidak, misalnya gini nih. Jadi ketika kita menerapkan agile, ada sekitar 11 kerangka kerja yang bisa mendukung agile itu. Salah satunya Scrum Extreme 32, ada banyak selebihnya. Jadi itu mulai digabungkan. Kita membangun sistem dengan metodologi agile. Itu pertama kita ngobrol dulu antara business analyst. Di sini juga job specification-nya atau job description-nya itu, atau jabatan dalam pekerjaan itu dipecah juga. Pertama itu ada yang namanya business analyst, di mana business analyst ini orang yang lebih mengerti tentang bisnis dan mengerti tentang sistem, tapi dia belum tentu bisa ngoding. Nah, itu namanya business analyst. Yang kedua ada programming, udah pasti dia bisa ngoding, tapi nggak perlu dia yang harus mengerti tentang bisnisnya. Nah, yang ketiga ada namanya dokumentasi dan unit test. Itu fungsinya untuk merancang dokumentasi flowchart, ngetes fungsi dari aplikasinya, dan dokumentasi alur dari database-nya. Itu di documentation. Yang terakhir ada di business analyst, ada programming, ada sistem analis itu. Di mana sistem itu bisa dirancang sesuai keinginan dari bisnis analis. Jadi dia yang mengarahkan. Biasanya output ketika mereka diskusi ini, itu outputnya jadi satu rancangan database. Rancangan database, programming itu nggak semaunya mendesain sebuah atau ngoding. Jadi ngodingnya juga terarah. Jadi ketika programmingnya resign atau keluar dari tim, itu bisa masuk tim baru dan bisa tune in. Nah itu dia. Soalnya saya pribadi dengan tim juga itu pakai agile. Nah belakangan ini, setahun 2 tahun belakangan ini mulai terdengar yang namanya DevOps. Nah kalau teman-teman yang biasa ngoding tuh biasa nih dengar kata DevOps. Nah prosesnya itu nggak berhenti proses terus, karena memang permintaan dari masyarakatnya itu, dari penggunanya itu sangat tinggi, perubahannya juga sangat tinggi. Contoh aplikasi Gojek terus saja, makanya lambangnya limited ngoding aja terus ya. Update terus, Tokopedia juga sama, Shopee juga sama, ada aja promo baru, flash sale apa segala macem gitu kan.
Nah, ketika kalian menerapkan atau mengembangkan sebuah software dengan tipenya itu sama, disarankan pakai DevOps. Tapi kalau kalian itu mengembangkan proyekan saja, misalnya proyekan 3 bulan, itu boleh pakai Agile. Kalau yang terbarunya, kalau versi lamanya boleh pakai yang di atas. Apple, Star, Rapid Prototyping itu tidak ada masalah. Yang penting kita dan klien kita punya kesepakatan, kita pakai metodologi ini. Oke. Sampai di sini ada tugas kalau tidak salah saya tadi. Silakan mahasiswa, mana tugasnya? Iya, di sini saya tulis. Silakan mahasiswa mencari tahu tentang kelima HCI design model ini. Nah, cari tahu, cari pengertiannya. Jadi cara cari pengertian itu biar paham begini. Jadi ke mahasiswa bimbingan saya atau mahasiswa yang saya ajar itu pasti saya ajarkan triknya. Kenapa kita tidak percaya diri? Karena kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Cara cari tahunya begini. Cara meningkat kepercayaan dirinya seperti ini. Kalau di berita itu sering dia ngomong berdasarkan data katanya kan. Ya kita meningkatkan kepercayaan diri berdasarkan data juga. Kita pastikan ini tuh namanya waterfall. Kita cari waterfall ini apa sih? Udah tahu kita maksud waterfall, gunanya buat apa? Sudah tahu gunanya buat apa? Kira-kira implementasinya bagaimana? Itu dia. Kalau tahu implementasinya bagaimana, baru kita bisa ngobrol sama orang, nyambung gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman, karena ini sangat berguna semester 5, semester 7 itu sudah KP, pasti kalian dituntut ini sama KP-nya, ciptakan sebuah software dengan beberapa metodologi ini. Nanti belum lagi pakai konteks diagram katanya kan, pakai UML. UML dan konteks diagram itu di dalam ini. Di dalam HCI ini. Itu biasanya di bagian, kalau waterfall di bagian desain, kalau di ini bagian develop, kalau di sini bagian plan. Nah itu dia baru UML, baru itu konteks diagram, baru itu flowchart, baru itu IRD ada di dalam semua. Oke. Dari sini ada yang ingin bertanya dulu? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu user center design. Nah, user center design ini juga salah satu metode untuk kita merancang atau mendevelop sebuah user interface, di mana menurut UXPA, User Experience Professional Association, user center design adalah pendekatan desain dengan proses berdasarkan informasi mengenai orang-orang menggunakan produk tersebut. Dengan kata lain, desainer harus berfokus pada pengguna dan kebutuhannya dalam setiap tahapan dari proses desain. Nah, jadi kita mendesain sebuah aplikasi sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Jangan sesuai keinginan programming. Kebanyakan gitu. Jadi programming ini dia sudah merasa expert. Saya banyak kenal itu. Programming sudah merasa expert. Oh, codingan yang paling bagus itu seperti ini loh gitu. Padahal user nggak butuh codingan seperti itu, dia cuma butuh yang simple saja. Yang bisa digunakan katanya kan. Jadi walaupun aplikasi kita itu canggih bisa sampai ke bulan, tapi nggak bisa dipakai ke dunia bisnis, itu nggak bisa digunakan. Itu dia. Makanya timbullah konsep ide yang namanya user center design. Di mana elemen-elemen user center design ini ada accessibility, keterbacaan, dan bahasa. Sedikit slide saya lagi. 4. Terus saya stop videonya. Terus yang berikutnya itu ada proses center design. Nah, spesifikasi, konteks, dan kebutuhan pengguna. Spesifikasi kebutuhan bisnis, membangun solusi desain dari konsep dasar hingga desain final, evaluasi desain, dan usability testing, dan Nah, yang terakhir itu ada goal direct design. Yang tadi tujuan kita itu menciptakan, mendevelop sesuai kebutuhan user, dan sekarang mendesain sesuai tujuan dari aplikasi yang akan kita gunakan. Secara pengertian, metode yang menyediakan solusi untuk mempertemukan kebutuhan pengguna dengan tujuan pengguna melalui sebuah desain.
Nah, Alan Chopper berpendapat bahwa tujuan tidak sama dengan dengan tugas. Tujuan berfokus pada kondisi akhir, sedangkan tugas merupakan proses untuk mencapai tujuan. Jadi, kadang kita ketemu klien itu, ketika mendevelop sebuah sistem, ketemu klien itu dia juga nggak ngerti mau bikin apa. Saya sering ketemu. Itu biasanya perorangan yang pengen membuat bisnis baru dengan aplikasi. Pak, saya mau bikin aplikasi seperti Tokopedia, katanya kan? Oke, emang mau jualan apa, Pak? Ya kan kita cari partner aja, Pak. Gimana Bapak mau cari partnernya? Saya kembalikan lagi. Saya tanyakan lagi ke usernya tadi, ke kliennya tadi. Jadi pertanyaan pertama, Bapak, ketika kita membangun sebuah aplikasi, ketika aplikasinya jadi tapi kontennya tidak ada, itu tidak akan menjual. Ratusan juta habis untuk mendevelop aplikasi, ketika kontennya tidak ada, itu tidak akan laku. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan teman-teman yang lain, Lazada gitu, mereka bakar duit sampai sekarang. Bakar duitnya itu dalam arti kata mereka masih mendiskon nih. Misalnya saya penjual jualan pointer, harga yang saya taruh itu 100.000. Di Tokopedia harganya 95.000. 5.000-nya ditanggung sama pihak Tokopedia. Memang begitu konsepnya, mereka bakar duit. Dan mereka bakar duit lagi untuk biaya iklan. Di mana-mana iklan Tokopedia itu nggak pernah berhenti. Udah berapa tahun Tokopedia kalian kenal? 5 tahun, 10 tahun, iklannya ada aja terus di Google tuh kan. Nggak pernah berhenti. Berapa banyak duit yang dibakarnya? Minimal di Google AdWords itu sehari itu 20.000 sehari. Ya, itu dengan kualitas satu iklan. Jadi kalau dia 10 iklan, kalikan aja 20.000. Kalau 20.000. Nah, jadi untuk pesaing di iklan itu ada caranya juga. Kalau kalian nanti main di e-commerce, internet marketing itu ngerti caranya. Nah, itu juga ada saingannya. Misalnya produknya pointer, Tokopedia 19.000. Dia taruh untuk 1 jamnya itu saya taruh 3.000 kata Tokopedia kan. Keluarlah di nomor pertama pencarian Google, ya kan? Ketika si Shopee datang, saya naikkan nih 4.000, saya taruh harga per jamnya untuk merek yang sama. Shopee yang nomor 1. Nah, jadi ada persaingan iklan di bisnis tersebut. Nah, jadi ketika user tadi tujuannya itu belum final, kita harus definisikan dulu. Berarti ini klien kita butuh yang namanya goal direct design. Nah, di mana tujuannya tadi kita harus clearkan dulu. Jadi kalau tujuannya nggak clear, project pasti gagal. Nah, jadi itu sepengalaman saya. Sampai sekarang pernah beberapa kali project dengan tujuan mereka belum final, proses bisnis offline mereka atau konvensional mereka belum final, itu ngajukan untuk pembangunan aplikasi. Biasanya saya tolak. Contoh, kemarin ada namanya itu satu brand di Pekanbaru belum masuk, itu dia jualan baju, penjualannya bagus, per bulan itu sampai MM-an. Dia cuma minta, Pak, saya pengen buat aplikasi yang mirip sama Alfamart atau Indomaret. Dia jualan baju, grosiran, baju anak di Bekasi. Dia udah punya 26 outlet di Indonesia. Penjualannya satu outlet itu eman katanya. Disuruhnya saya lihat POS-nya, point of sales-nya, disuruhnya saya lihat ini, Pak, tolong dibikinkan seperti Alfamart. Kamu seperti Alfamart, seperti apa? Saya bilang kan. Kalau cuma bisa terintegrasi dengan sistem Bapak sekarang juga bisa. Tinggal kita bikinkan sentralisasi database-nya, saya bilang. Nggak perlu kita develop aplikasinya. Jadi sebenarnya dia juga nggak tahu tujuannya seperti apa. Yang penting dia pengen lah seperti itu gitu. Seperti itu pun dia belum tahu persis itunya seperti apa kan. Nah, jadi gitu. Jadi makanya keluarlah metode ini. Jadi dalam metode ini ada 4 tahapannya. Yang pertama research itu ya kita cari latar belakang bisnis seperti apa. Modeling ini tahapan pendefinisian hasil dari wawancara untuk menemukan sebuah pola pengguna yang dapat digambarkan melalui alat seperti Persona ini tools. Yang 3 adalah tahap requirement, adalah tahap untuk menjadikan hasil dari Persona sebagai skenario
untuk menentukan tujuan yang spesifik dan dari pesona yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu framework yang dibutuhkan untuk mengerjakan aplikasi. Untuk pembangunan sketsa atau mockup desain antar muka yang akan dibuat. Framework yang tadi kita cerita ada 5 tadi kan? 5 yang kita ceritakan, tapi di luar masih banyak. Secara materi di sini sudah selesai, saya tutup dulu.